Itulah kenapa Gus Miftah sering mengatakan orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek, dan sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik. Saya kasih contoh, saya masuk di dunia malam bersama mbak-mbak di dalam. Begitu ada rombongan pengajian, mbak-mbak ini mabuk ngomong, ya Allah, enak ya mereka dekat dengan Allah. Mabuk, minum alkohol, ada orang lewat pengajian, mbaknya ini bilang mereka luar biasa, dekat dengan Allah, sementara kami banyak dosa. Yang menjadi persoalan itu apa? Biasanya orang yang banyak dosa itu bisa menghormati orang yang baik. Yang menjadi persoalan adalah orang yang merasa baik biasanya tidak pernah menghormati orang yang jelek. Itu fakta, dan maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kayak mesti mau bosok kali ya. Saya sering mengatakan apa? Orang baik itu kalau didatangi orang jelek biasanya meremehkan. Contoh Jumatan. Begitu kita Jumatan, tahu-tahu anak kafe datang dengan badan yang bertato. Pasti orang-orang masjid itu akan fokus matanya kepada tato ini orang. Wow. Contoh, kalau pengajian rutin saya di pondok, itu ada satu base mbak-mbak PSK datang dari Sarkem. Mereka datang ikut pengajian. Kok sampai ketahuan jamaah mereka itu PKS, PSK, kok PKS? PSK. Jangan diperjelas. Ketahuan mereka itu PSK, orang akan memandang mereka dengan pandangan jijik, dasar lonte. Orang-orang baik ini kemudian apa? Dia lupa firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa sok suci. Kenapa? Karena dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Maka kemudian pandangan yang saya pakai untuk memandang mereka dengan kacamata apa? Imam Al-Ghazali mengatakan syarat menjadi ulama itu salah satunya adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah, yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Maka saya tidak pernah membenci para peminum. Di mana-mana ada peminum saya datangi, bahkan mereka bikin paguyupan namanya pangunci. Apa kuwi pangunci? Paguyupan ngunjuk cium. Mereka minum, saya datangi. Saya banyak belajar kesetia kawanan itu dari para pemabuk, dan wong mabuk ku setia kawan. Wong mabuk itu cinta dengan teman. Bagaimana tidak begitu dia minum? Ayo bro, kue minum gantian. Coba kadang-kadang kita itu kiai-kiai disuruh bersatu, itu lebih susah menyatukan kiai daripada menyatukan pemabuk. Beneran. Beneran. Mang takon guse gitu, mang takon. Maka kemarin saya bilang kadang-kadang kita sendiri orang NU itu nggak bisa bersatu ya. Banyak orang NU potensi malah kemudian dihasuti. Saya sering mengatakan begini, di NU itu kan yang sering dipermasalahkan satu masalah nasab. Ya, saya dulu pertama kali masuk Jogja Miftah itu nasabnya siapa? Soal nasab. Begitu orang tahu saya keturunan Bahasan Besari Ponorogo, sudah tidak lagi mempermasalahkan nasab, tapi mempermasalahkan apa? Nisab. Nasab itu tidak berbanding dengan nasib, apalagi dengan nisab. Apa bedanya kiai dengan habib? Beda. Kalau kiai itu nasab, kiai nasib. Kan gak semua anak kiai jadi kiai. Tapi kalau anaknya habib syekh, langsung jadi habib, karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para sayyid. Jadi mohon maaf, kita itu disuruh ngumpul, kadang-kadang kalah dengan para pemabuk. Wong mabuk kalian go botol siji, mabuk bro, oke, ngumpul. Nyah. Pemabuk yang sekarang ikut saya semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang mereka begini pakai galon. Oh, gede banget ya malah. Saya datangi mereka minum. Saya datang, ora bosen pokang. Dereng terus no. Lama-lama malu. Jadi orang-orang yang keluar dari kafe dan dari lokalisasi itu tidak serta-merta saya pengajian mereka langsung keluar.
Maka banyak orang mengatakan itu mubadir. Nanti dulu, kamu bilang mubadir dari mana? Maka ketika saya interview di televisi, ada kiai bilang begini, dakwah miftah di dunia malam itu memalukan. Jawaban saya apa? Lebih memalukan mana ketika kita melihat orang bermaksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Senengannya kok dadi Gusti Allah dewe lho. Tugas kiai itu menyampaikan rahmatnya Allah. Maka mohon maaf, relasi kiai itu siapa? Malaikat Jibril menyampaikan rahmat. Kalau tugas kiai itu menghabisi umat, jangan berkorelasi dengan Jibril, tapi korelasilah dengan Israel. Pateni wae kono, kan begitu. Selama ini kita sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah, kita bela semati-matinya.